Halo para penonton cadangan, apa kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film pertama dari ketiga seri trilogi Samurai X. Film berjudul Rurouni Kenshin ini dirilis pada tahun 2012 dan dibintangi oleh Takeru Sato berperan sebagai Himura Kenshin dan Emi Takei berperan sebagai Kaoru Kamiya, dan ada beberapa pemain lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Tanpa harus berlama-lama lagi, tonton aja alur ceritanya sampai habis dan selamat menonton. Film dikisahkan berlatar pada era Bakumatsu, zaman dimana perang antara pasukan Shinsengumi dengan para pemberontak. Nama Hitokiri Batosai atau lebih dikenal dengan Batosai si pembantai menjadi legenda samurai di masa perang Boshin di kala itu. Hingga ia pun dicari oleh Hajime Saito yang merupakan kapten dari pasukan Shinsengumi. Dan dia bertemu Batosai tengah membantai habis semuanya. Tak lama kemudian terdengar pengumuman jika perang telah berakhir dan era baru akan segera dimulai. Lalu Batosai pun meninggalkan medan perang tersebut, namun langkahnya itu terhenti tatkala Saito menantangnya untuk berduel. Namun Batosai mengabaikan ajakannya itu, dan Batosai lebih memilih menancapkan pedangnya, dan dia terlihat sepertinya sudah memutuskan untuk tidak membunuh orang lagi. Lalu dia pun pergi meninggalkan Saito. Di saat malam tiba, salah seorang pendekar yang selamat dari perang tadi terbangun dan menemukan pedang milik Batosai. Saat pendekar ini memegang pedangnya, dia merasakan dan mengetahui jika pemilik pedang ini adalah Batosai. Scene beralih pada 10 tahun kemudian. Di sini terlihat seorang laksamana bernama Aritomo Yamagata tengah berpidato mengenai rencananya untuk menjadikan pemerintahan menjadi lebih sejahtera, serta maju dari segi ekonomi dan akan menjadikan panutan bagi bangsa-bangsa lain. Lalu scene beralih pada seorang pria kaya bernama Kanryu. Kanryu ini merupakan orang kaya dan gembong narkoba di kota ini. Dia tengah memanggil beberapa orang pekerja yang diantaranya ada wanita bernama Megumi. Di sini Kanryu memuji Megumi atas kinerjanya yang telah membuat opium jenis baru. Karena dirasa pekerja yang lainnya tak berguna lagi, Kanryu pun membantainya dengan menyuruh para Batosai. Dan rekan Megumi yang satunya lagi terlihat sangat ketakutan dan lebih memilih kabur loncat dari jendela. Dan Kanryu akan membereskan orang yang kabur itu oleh Batosai. Keesokan paginya di sini ada Saito yang tengah menangani kasus kematian pria yang semalam kabur itu. Dan terdapat surat yang menyatakan jika ini perbuatan dari Batosai. Namun Saito yang dulunya seorang samurai tahu jika itu bukan ulah Batosai. Scene beralih pada Batosai yang sedang berlari lalu terhenti ketika dia melihat papan pengumuman tentang teror Batosai. Lalu muncul seorang wanita bernama Kaoru Kamiya sambil menodongkan pedang kayunya. Wanita ini berpikir jika pria ini adalah salah satu dari Batosai yang ia cari karena pedang yang dibawanya. Namun setelah pria ini diserang, dia pun berpura-pura polos dan mengenalkan dirinya jika dia hanyalah seorang pengembara yang membawa pedang dengan mata tajam terbalik, yang menurutnya pedang ini tak bisa membunuh orang. Karena salah paham, Kaoru pun minta maaf lalu pergi. Scene beralih kepada Kanryu yang didatangi oleh Saito. Saito dengan membawa bukti pesan dari pembunuhan itu menaruh curiga jika semua teror Batosai yang terjadi adalah ulah Kanryu. Selain itu, Saito mencurigai tentang gudang milik Kanryu yang menurutnya tersimpan barang ilegal. Namun, kedua jubirnya ini ikut membantah jika ingin menuduh atau menggeledah harus dengan surat resmi. Jika tidak, lebih baik pergi saja. Di saat Kanryu memasuki rumahnya, salah satu anak buahnya menyampaikan kabar jika Megumi telah menghilang. Kanryu yang panik karena takut Megumi membongkar bisnis haramnya, lalu ia meminta anak buahnya untuk mencari Megumi. Dan Kanryu memerintahkan Jin-ei. Jin-ei ini adalah seorang pendekar ketika di awal film tadi yang mengambil pedang Batosai. Dan ternyata Megumi berada di kantor polisi tengah meminta perlindungan. Namun tak lama kemudian terdengar keributan dari luar. Setelah diketahui itu adalah ulahnya Jin-ei yang sedang mencari Megumi. Lalu dia membantai seluruh anggota polisi. Karena ketakutan, Megumi pun sembunyi hingga ia pun kabur melalui jendela.
Di saat Kaoru sedang berjalan, dia menemukan seekor kucing kecil yang lucu. Hingga dia pun memainkannya. Namun tiba-tiba di atas jembatan muncul seorang polisi yang sempoyongan lalu terjatuh. Kemudian Kaoru terkejut melihat Jin-ei yang selama ini ia cari ada di depan matanya. Lalu Kaoru menantang Jin-ei dengan pedang kayunya. Hingga Kaoru pun dihajar sampai terjatuh. Di saat itu terjadi, datang Batosai menolong Kaoru. Dan Jin-ei tersadar dari gerakannya jika pria ini adalah Batosai yang asli. Namun perkelahian itu tak terjadi karena Batosai kabur diajak Kaoru ke dojo milik ayahnya. Di saat berbincang-bincang, Kaoru menceritakan jika dojo ini asalnya ramai dengan murid-murid. Namun ketika ayahnya Kaoru meninggal 6 bulan yang lalu, karena dibantai Batosai, tempat ini menjadi sepi. Dan Batosai pun mengerti perasaan Kaoru mengenai kepergian ayahnya. Lalu Batosai pun pamit untuk pergi. Keesokan paginya terlihat Kaoru sedang membersihkan dojo tersebut. Lalu datang bocil bernama Yahiko yang membantu Kaoru membereskan pekerjaannya. Tak lama kemudian datang segerombolan preman dengan tujuan akan membeli dojo ini. Namun karena Kaoru tak menjualnya, mereka pun berlaku tidak sopan dan merusak dojo ini. Hingga Kaoru dan Yashiko pun melawan, namun tak berdaya. Di saat kekacauan ini terjadi, datang Batosai asli menghajar salah satu dari mereka. Lalu tak lama kemudian, para preman ini pun langsung dihajar oleh Batosai. Karena Batosai sudah hijrah, dia pun tak mau membunuh mereka. Para preman pasar ini hanya dihajar dengan pedang bermata tajam terbalik. Kaoru yang melihat ini tersadar jika pria ini adalah Batosai yang asli. Kemudian datang pasukan polisi memeriksa tempat kejadian. Dan Batosai mengatakan jika ini semua ulahnya dan tak ada hubungannya dengan dojo ini. Sehingga dia pun ditangkap. Namun sebelum mereka pergi, Kaoru menanyakan nama asli pria ini. Lalu Batosai pun menjawab, namanya adalah Himura Kenshin. Setelah Kenshin dimasukkan ke penjara, tak lama kemudian datang Saito. Lalu pergi mengajak Kenshin menemui Laksamana Yamagata yang telah lama mencari Kenshin. Kemudian Yamagata dan Saito membicarakan permasalahan yang tengah dihadapi oleh negara. Jika sekarang banyak tersebar opium yang bisa merusak generasi muda di negara ini. Sehingga mereka pun meminta Kenshin untuk membantunya. Jika berkenan, Kenshin akan mendapat jabatan penting di kemiliteran. Namun Kenshin menolaknya dengan alasan jika dia sudah hijrah dan tak mau lagi membunuh orang. Lalu Saito memeriksa pedang milik Kenshin yang menurutnya itu aneh karena mata pedang yang terbalik. Dan Saito menguji pedangnya dengan mengajak Kenshin untuk berduel. Apakah pedangnya itu mampu melindungi orang lain tanpa membunuh? Hingga Kenshin diserang oleh Saito, dia tak mau menghunuskan pedangnya. Sampai Kenshin terluka oleh pedangnya sendiri dan Yamagata menghentikan perkelahian itu. Lalu Kenshin dibebaskan. Di sisi lain, Megumi yang terlihat ketakutan karena terus dikejar oleh Jin-ei akhirnya ketemu dengan Yahiko. Kemudian Kenshin dibebaskan dari penjara, dijemput oleh Kaoru, lalu mengajak Kenshin untuk tinggal bersama. Namun Kenshin menolaknya dengan alasan jika dirinya mantan seorang Batosai. Karena Kaoru tak peduli dengan masa lalu Kenshin dan akhirnya Kenshin pun mau mengikutinya. Sesampainya di dojo, Kenshin pun dikenalkan dengan Yahiko, yang merupakan murid terakhir dari dojo ini. Kemudian muncul Megumi dari kamar mandi. Ternyata Yahiko mengajak Megumi ke dojo ini. Sehingga di sini Kenshin bakal terlihat menang banyak. Lalu Kenshin diberi baju ganti milik ayahnya Kaoru. Sehingga Kenshin merasakan seperti memiliki keluarga baru.
Sebagai rasa terima kasihnya, Kaoru mengajak Kenshin bersama yang lainnya untuk makan di kedai ramen milik orang lain. Kemudian datang Kanryu bersama anak buahnya terlihat mencari seseorang. Mengetahui itu, Megumi pun kabur berpura-pura menanyakan dapur di mana. Lalu Kanryu menghampiri Kenshin bermaksud akan mengajak Kenshin untuk menjadi anak buahnya dengan memberikan uang sogokan yang banyak. Namun Kenshin menolaknya yang membuat Kanryu terlihat kesal. Lalu datang pria bernama Sanosuke Sagara dan memperkenalkan Kenshin jika dia adalah Himura Batosai. Lalu Sanosuke ini menantang Kenshin untuk berduel di luar. Jika Sanosuke menang, maka dia akan menjadi pekerja Kanryu dan mendapatkan uangnya. Akhirnya mereka pun berduel. Namun sebelum memulai duelnya, Sanosuke ini mengenakan pedangnya bernama Janbato, pedang pembunuh kuda. Ketika duel berlangsung, Sanosuke terus dipermainkan oleh Kenshin. Hingga dia pun terlihat kesal dan akhirnya terhenti ketika dia kelelahan karena pedangnya yang segede gaban. Di sisi lain, terlihat Jin Ace semakin membabi buta menghabisi para preman yang tempo lalu dihajar oleh Kenshin, termasuk para polisi yang tengah berpatroli. Hingga keesokan paginya, berita ini langsung diketahui oleh Saito, dan langsung menemui Kenshin saat ada di TKP. Jika saja waktu itu Kenshin menghabisi para preman itu, mungkin para polisi ini takkan menjadi korban Batosai gadungan itu. Kemudian datang seorang wanita jika di antara polisi itu ada orang yang dicintainya tewas akibat kejadian itu, yang membuat Kenshin teringat akan kejadian masa lalunya. Ketika Kenshin menjadi pembunuh di kala umur masih belasan, dia bekerja untuk pemerintahan demi era baru. Kenshin membunuh siapa saja tanpa belas kasihan. Hingga Kenshin bertemu seorang musuh yang terus bangkit ketika Kenshin tebas dengan pedangnya. Karena dia adalah tumpuan orang tersayangnya di keluarga. Sampai 3 kali tebasan, akhirnya dia terlihat mati dengan meninggalkan luka di wajah Kenshin. Saat akan pergi, pria ini masih saja hidup. Hingga Kenshin pun menghabisinya dengan tanpa kasihan di kala itu. Keesokan paginya, Kenshin melihat ada keluarga korban yang menangisi pria yang semalam Kenshin bunuh. Dari situlah Kenshin tersadar jika semua yang ia lakukan adalah salah. Hingga ia pun berjanji takkan membunuh lagi. Ketika Megumi sedang sendiri, dia ditemui salah satu anak buah Kanryu yang bernama Gen, dan memberitahu untuk berhati-hati kepada teman-temannya. Karena Megumi kabur, Kanryu akan berbuat sesuatu terhadap keselamatan banyak orang. Scene beralih di mana Kenshin dan yang lainnya tengah memasak. Kemudian tak lama dari situ datang beberapa orang yang membawa anaknya yang sakit mendadak. Termasuk Sanosuke pun membantu mereka. Karena semakin banyak korban dengan gejala yang sama, Megumi yang merupakan keturunan dokter ini mengetahui jika mereka terkena racun tikus. Megumi mengetahui itu ketika dia mencoba air sumur yang ada di dojo ini. Karena itu, Megumi pun meminta Kaoru untuk memanggil tabib serta obat-obatan seadanya. Karena semua sudah terobati, akhirnya mereka yang kena racun pun berangsur-angsur membaik. Megumi yang sekarang tak memiliki keluarga dan kerabat terpaksa bekerja untuk Kanryu membuat opium dan menjadi wanita simpanannya untuk bertahan hidup. Ketika Kenshin tersadar jika semua ulah Kanryu harus dihentikan, Sanosuke yang mengetahui rencana Kenshin bakal menyerang Kanryu, dia pun ikut bersama Kenshin. Di saat akan pergi, langkah Kenshin terhenti ketika Kaoru menemukan pesan dari Megumi yang menyatakan jika dia tengah pergi ke tempat Kanryu. Kemudian Kenshin dan Sanosuke pun langsung berangkat ke rumah Kanryu. Sesampainya Megumi menemui Kanryu, dia berencana membunuh Kanryu. Namun dia malah banyak omong dan tak langsung menusukkan pisaunya itu. Sehingga Megumi dilerai oleh salah satu anak buah Kanryu sampai terjatuh lalu disiksa habis oleh Kanryu. Kemudian terdengar keributan di luar. Setelah diketahui itu adalah ulah Kenshin dan Sanosuke yang menghajar para anak buah Kanryu.
tengah pertarungannya, Kanryu meminta siapa saja anak buahnya yang bisa membunuh mereka berdua maka akan mendapatkan uang yang banyak. Setelah Kenshin dan Sanosuke menghabisi anak buah Kanryu, mereka berdua langsung masuk. Dan Sanosuke dihadang oleh salah satu anak buah Kanryu yang bernama Inui Banjin. Dan di sisi lain, Kenshin pergi ke lantai 2 berduel dengan Gein. Karena kerja kerasnya, akhirnya Sanosuke berhasil membereskan Inui. Shin beralih ke Kenshin yang sama-sama menghadapi lawan yang tak mudah. Gein yang mengetahui pedang Kenshin terbalik seolah menyepelekan Kenshin jika dia takkan bisa mengalahkannya. Karena Kenshin sudah berjanji takkan membunuh lagi, Gein pun berhasil dihabisi tanpa harus dibunuh. Ketika mereka berdua mencari Kanryu dengan senapan mesinnya langsung menembaki Kenshin dan Sanosuke. Di saat itu terjadi, kemudian datang Saito membantu. Tanpa diketahui Kanryu jika di sana sudah ada Saito, Kenshin dan Sanosuke pura-pura menyerah. Di saat Kanryu lengah, Sanosuke melemparkan telur ke wajah Kanryu, sehingga perhatiannya teralihkan kepada mereka berdua. Kemudian datang Saito secara tiba-tiba ngerawel lampu hias di atas ruangan itu, dan tepat terjatuh di hadapan mereka. Sehingga Kanryu pun dihajar oleh Kenshin lalu ditangkap oleh Saito. Ketika Megumi ditemukan, Megumi memberitahu Kenshin jika Kaoru sedang dalam bahaya. Ternyata Kaoru disandra Jin-Ei untuk memancing Kenshin datang menghadapi Jin-Ei. Kemudian Kenshin datang dengan wajah penuh amarah, hingga akhirnya mereka pun bertarung. Ketika pertarungan berlangsung, Kenshin terkena tusukan pedang Jin-Ei. Dan Jin-Ei terus memancing emosi Kenshin supaya watak asli Batosai-nya keluar. Di saat Kenshin kerepotan menghadapi Jin-Ei, Kaoru pun dihipnotis Jutsu Shino-Ippu oleh Jin-Ei, yang menyerang paru-paru Kaoru dan itu hanya bisa bertahan 2 menit saja. Dan untuk menghilangkan hipnotis itu, Kenshin harus membunuh Jin-Ei. Sehingga Kenshin akan melanggar janjinya. Ketika Kenshin masih belum mengeluarkan watak aslinya sebagai Batosai, dia pun tertusuk sekali lagi oleh pedang Jin-Ei. Karena Kenshin terus dipaksa untuk membunuhnya, Kenshin yang sudah emosi tingkat tinggi ini akhirnya mengeluarkan sifat Batosai aslinya yang sudah ia pendam selama 10 tahun. Hingga Jin-Ei pun dilumpuhkan sendinya dengan jurus Shoryusen yang berakibat Jin-Ei tak bisa lagi menggunakan pedang. Demi menyelamatkan Kaoru, sekali lagi Kenshin akan menjadi pembunuh dengan menghabisi nyawa Jin-Ei. Namun ketika itu akan terjadi, Kaoru berteriak menghentikan perbuatan Kenshin. Dan Kaoru telah berhasil melewati hipnotis Jin-Ei. Ketika Kenshin akan pergi, Jin-Ei mencoba menyerang Kenshin dengan pedang di tangan kirinya. Namun perbuatannya itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya Jin-Ei pun tewas. Di akhir film ini, Kanryu beserta anak buahnya ditangkap oleh polisi. Dan segala barang bukti atas kejahatannya ikut disita. Lalu Kenshin, Sanosuke, dan Megumi memilih menetap semuanya di dojo milik Kaoru. Dan mereka pun hidup berbahagia tanpa ada tali ikatan cinta yang terucap. Dan film pun tamat. Just give me